Dari kemenangan di Verona kemarin, ada satu nama yang kembali mencuri perhatian, sang maestro lini tengah, Hakan Çalhanoğlu. Dalam laga melawan Hellas Verona, Çalhanoğlu mencatatkan satu assist brilian untuk gol spektakuler Piotr Zielinski. Tapi bukan cuma itu yang bikin spesial. Menurut data dari WhoScored.com, Çalhanoğlu menorehkan 80 umpan ke depan dalam satu pertandingan. Angka tertinggi di Serie A musim ini. Ya, 80 kali umpan progresif dalam satu laga. Rekor baru untuk musim ini. Artinya, bukan cuma akurat dalam mengatur tempo, tapi juga selalu mencari cara untuk mendorong permainan maju. Gelandang asal Turki itu benar-benar jadi motor utama serangan Inter di bawah arahan Christian Chivu. Ada momen luar biasa di laga melawan Verona kemarin. Bukan hanya karena gol indahnya, tapi juga karena maknanya yang begitu spesial untuk Piotr Zielinski. Ya, setelah lebih dari 1 tahun menunggu, akhirnya Zielinski kembali mencetak gol di Serie A. Tepatnya 371 hari setelah gol terakhirnya di kompetisi ini. Gol sebelumnya lahir saat ia masih berseragam Napoli, tepat pada 7 April 2024 melawan Monza. Dan kini, bersama Inter Milan, ia kembali merasakan euforia mencetak gol. Kali ini lewat kerjasama indah, hasil sentuhan kaki ajaib Hakan Çalhanoğlu. Namun yang lebih menarik, gol ini juga menorehkan catatan istimewa dalam karyernya. Dengan gol tersebut, Zielinski masuk ke dalam klub eksklusif Serie A, hanya ada 3 pemain yang berhasil mencetak gol di 11 musim beruntun. Namanya kini sejajar dengan 2 bintang AS Roma, Paulo Dybala dan Lorenzo Pellegrini. Sebuah bukti nyata dari konsistensi, profesionalisme, dan kualitas yang ia tunjukkan di setiap musimnya. Kabar terbaru datang dari markas Inter Milan di Appiano Gentile. Setelah kemenangan atas Hellas Verona, skuad asuhan Christian Chivu kembali berlatih hari ini dengan suasana yang cukup ringan. Menurut laporan dari Sky Portea, para pemain yang kemarin tampil dengan menit bermain tinggi hanya menjalani latihan pemulihan. Sementara itu, pemain-pemain lain yang tidak turun sejak awal melakukan latihan penuh seperti biasa di lapangan. Kabar baiknya, Marcus Thuram sudah sepenuhnya pulih dan kembali berlatih bersama tim. Kondisi fisiknya dikabarkan sangat baik dan siap membantu Inter di laga penting berikutnya. Ya, latihan kali ini memang tidak terlalu intens, karena fokus utama kini tertuju pada sesi latihan terakhir sebelum pertandingan Liga Champions melawan Kairat Almaty. Menariknya, setelah sesi latihan selesai, para pemain langsung meninggalkan pusat latihan, sementara pelatih Christian Chivu bersama stafnya masih bertahan lebih lama. Diduga, mereka sedang mendiskusikan taktik akhir menjelang laga Eropa tersebut. Kabar terbaru datang dari Lissone, tempat berlangsungnya rapat Lega Serie A. Presiden Inter Milan Giuseppe Marotta menjadi sorotan setelah menanggapi sindiran baru dari Antonio Conte. Setelah komentar pedas Conte soal laga Napoli versus Inter, Marotta akhirnya memberikan tanggapannya dengan sikap tenang seperti biasanya. "Saya tidak ingin menanggapi hal ini," ujarnya. Ia menegaskan tidak ingin memperpanjang perdebatan tersebut. Masih ada rasa saling menghormati. "Kita boleh tidak sependapat, tapi itu tetap tidak masalah," katanya. Sebuah jawaban elegan dari sosok yang dikenal tenang dan berkelas di dunia manajemen sepak bola. Selain soal Conte, Marotta juga berbicara mengenai masa depan Stadion San Siro. Ia menyebut prosesnya sudah hampir selesai. Saat ini, pihak Inter diwakili oleh Catherine Rolfe yang menangani langsung tahap akhir proyek tersebut. Artinya, keputusan besar soal masa depan San Siro sudah semakin dekat. Soal persaingan Scudetto, Marotta menilai musim ini sangat seru dan tidak mudah diprediksi. Menurutnya, banyak tim tampil kompetitif, termasuk AC Milan yang ia akui memiliki performa kuat. Ketika ditanya siapa yang lebih baik, menjadi kelinci yang dikejar atau pemburu yang mengejar, Marotta menjawab dengan nada yakin, selalu lebih baik menjadi pemburu. Sebuah sindiran halus tapi penuh makna untuk para pesaing di puncak klasemen. Di akhir wawancara, Marotta juga memberi komentar soal Luciano Spalletti yang kini melatih Juventus. Jawabannya singkat tapi jelas, seorang pelatih hebat.
Mantan pemain dan kini analis sepak bola Italia, Antonio Di Gennaro, memberikan pujian khusus kepada Christian Cifu yang ia sebut sebagai pelatih kejutan di Serie A setelah 10 pertandingan pertama musim ini. Dalam wawancaranya dengan Tutto Mercato Web, Di Gennaro mengatakan bahwa ia memilih Cifu karena cara sang pelatih dihormati oleh para pemainnya, gaya bicaranya yang tenang namun tegas, serta mentalitas baru yang ia tanamkan di dalam skuad Inter. Menurutnya, Cifu membawa karakter yang sedikit berbeda dari Simone Inzaghi, dengan menunjukkan kembali rasa lapar dan keganasan dalam permainan Inter. Di Gennaro menilai bahwa Cifu bukan hanya membangun taktik, tetapi juga semangat juang dan mentalitas pemenang, menjadikannya sosok yang mulai menapaki jalan menuju jajaran pelatih top di Italia. Mantan bek tim nasional Italia yang kini menjadi analis sepak bola, Lale Adani memberikan pujian kepada pelatih Inter Milan Christian Chivu usai kemenangan Nerazzurri 2-1 atas Hellas Verona. Dalam program Viva El Football, Adani menyebut Chivu sebagai sosok yang serius, kredibel dan tidak mencari sensasi. Saya selalu menyukai Chivu, bahkan ketika saya tidak menyukai cara bermain Inter. Ia adalah sosok baru yang bisa dipercaya, tidak pernah berpura-pura ramah, ujar Adani. Ia juga menyoroti bagaimana Chivu menanggapi media dengan elegan ketika ditanya hal-hal yang berpotensi menimbulkan polemik seperti tentang Diouf atau Luis Enrique. Menurut Adani, kemenangan Inter ditentukan oleh detail kecil, sebuah kesalahan di akhir laga dan aksi luar biasa di awal pertandingan. Verona bermain dengan intensitas tinggi dan dilatih dengan baik, tapi Inter memanfaatkan momen dengan efektif. Bagi saya, Chivu adalah pelatih yang layak menangani tim besar, tutupnya. Mantan penyerang tim nasional Italia Antonio Cassano memberikan pujian kepada Christian Cifu usai kemenangan Inter Milan atas Hellas Verona dengan skor 2-1. Dalam acara Viva El Football, Cassano menilai analisis sang pelatih mencerminkan kecerdasan dan ketepatan dalam membaca pertandingan. Kalau ada yang tidak menonton laga Verona Inter, cukup dengarkan analisis Cifu, dia tidak salah sedikit pun. Saya selalu senang mendengarnya berbicara, ujar Cassano. Ia menilai bahwa secara permainan, Inter tidak sepenuhnya pantas menang karena hanya mencetak 1 gol indah dan memanfaatkan kesalahan lawan, sementara Verona layak setidaknya meraih hasil imbang. Namun, Cassano menegaskan bahwa kemenangan seperti ini justru menunjukkan karakter tim besar. Kalau kamu bisa menang di laga-laga seperti ini dan mendekati Napoli, itu menakutkan. Cifu pelatih untuk tim besar, terlihat jelas dari sentuhannya di lapangan. Ia kredibel, meski belum lama duduk di bangku pelatih, tutupnya. Nicola Ventola memberikan analisis menarik terkait kemenangan tipis Nerazzurri atas Hellas Verona dengan skor 2-1. Dalam acara Viva El Football, Ventola mengungkapkan pengalamannya menonton langsung pertandingan tersebut dari tribun di belakang bangku cadangan Christian Cifu. Ia menuturkan bahwa sang pelatih terlihat tidak puas dengan performa anak asuhnya selama pertandingan. Saya berada di Verona, tepat di belakang bangku cadangan Cifu. Ia terus berteriak, "Kita terlalu santai, kita tidak fokus," ujar Ventola. Menurutnya, Cifu menegur para pemain karena terlihat bermain setengah hati, seolah bisa memenangkan pertandingan tanpa upaya maksimal. Sementara itu, Verona justru tampil lebih agresif, merebut banyak bola kedua dan bahkan sempat layak unggul berdasarkan jumlah peluang yang diciptakan. Ventola menilai Cifu menunjukkan ketajaman dalam membaca situasi dengan melakukan pergantian pemain yang tepat di momen krusial. Peran para pemain sayap sangat penting dalam skema Inter. Jika Carlos Augusto dan Luis Enrique dimainkan bersamaan, keseimbangan bisa terganggu. Cifu menyadari hal itu dan bereaksi cepat, jelasnya. Ia menegaskan bahwa meski kemenangan tersebut sangat penting bagi perjalanan Inter, secara permainan mereka tidak sepenuhnya pantas menang. Itu kemenangan fundamental, tapi tidak layak. Cifu tahu persis apa yang terjadi di lapangan, dan itu menunjukkan kepekaan seorang pelatih yang matang, tutup Ventola. Presiden Inter Milan BP Marotta memberikan sejumlah pernyataan penting di sela-sela pertemuan Lega Serie A yang digelar di Lisbon. Dalam wawancaranya dengan stasiun televisi resmi klub, Marotta tidak hanya membahas agenda rapat, tetapi juga memberikan pandangannya terkait situasi tim Nerazzurri dan dinamika kompetisi Serie A musim ini.
Terkait terpilihnya Gerigio Chiellini sebagai anggota Dewan Federasi, Marotta menyampaikan apresiasinya terhadap mantan pemain tim nasional Italia tersebut. Saya mengenal Gerigio dengan baik dan sangat menghormatinya. Ia adalah sosok yang cerdas, berpendidikan, dan terbuka untuk belajar. Ini memang peran baru baginya, tapi saya yakin dia akan memberikan kontribusi positif berkat pengalamannya yang luar biasa, ujar Marotta. Mengenai jalannya persaingan Serie A musim ini, Marotta menilai kompetisi akan berlangsung ketat hingga akhir. Saya melihat ada 3 atau 4 tim yang memiliki kekuatan seimbang. Ini akan menjadi musim yang menarik dan penuh kejutan karena banyak klub yang benar-benar bisa bersaing untuk meraih Scudetto, katanya. Marotta juga menyinggung laga Liga Champions mendatang melawan Khairat Almaty. Ia mengingatkan tim untuk tetap waspada meski lawan terlihat lebih lemah di atas kertas. Di Champions League tidak ada pertandingan yang mudah. Bagi Khairat, ini mungkin laga terbesar mereka. Kami harus menghadapi pertandingan dengan fokus penuh dan wajib meraih kemenangan agar posisi di klasemen semakin kuat. Karena laga-laga berikutnya akan jauh lebih berat, tegasnya. Gol pembuka Inter Milan ke gawang Verona ternyata bukan sekadar hasil insting di lapangan, tetapi buah dari strategi matang dan kerja tim pelatih yang luar biasa. Dalam acara La Domenica Sportiva, mantan kiper Serie A Stefano Sorrentino membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik gol tersebut. Fakta bahwa Cifu memberi pujian kepada Palombo menunjukkan betapa pentingnya staf pelatih, ujar Sorrentino. Bola mati seringkali jadi penentu, dan kali ini jelas terlihat kalau semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Namun bukan hanya itu, Sorrentino juga menyoroti sosok yang menjadi kunci utama di lapangan, yaitu Hakan Çalhanoğlu. Menurutnya, tendangan sudut itu dieksekusi mungkin oleh gelandang terbaik di Eropa saat ini. Inter tanpa Çalhanoğlu adalah tim yang berbeda. Umpan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang juara. Gol tersebut menjadi bukti bahwa Inter memiliki keseimbangan antara taktik, disiplin, dan kualitas individu. Dari kecerdasan Cifu dan Palombo di balik layar hingga sentuhan presisi Çalhanoğlu di lapangan, Inter menunjukkan diri sebagai tim yang matang dan berbahaya di setiap situasi bola mati. Perebutan Scudetto musim ini semakin panas, dan mantan pelatih Inter Milan, Andrea Stramacchioni, punya pandangan menarik soal siapa yang layak disebut pesaing utama. Dalam acara pasca pertandingan Milan versus Roma di kanal DAZN, Stramacchioni menegaskan bahwa AC Milan layak disebut sebagai pihak ketiga dalam perburuan gelar juara. Ya, karena bereaksi terhadap 35 menit awal Roma yang begitu kuat, tidaklah mudah secara taktik, ujar Stramacchioni. Selain itu, Milan bermain tanpa 5 pemain penting, setengah dari skuad utama mereka. Jadi, ya, mereka adalah pihak ketiga dalam perebutan gelar. Dengan kata lain, meski banyak yang menilai perebutan Scudetto hanya akan melibatkan Inter dan Napoli, Stramacchioni percaya bahwa Milan masih punya peluang besar untuk ikut bersaing di jalur juara. Setelah sempat disorot akibat insiden kontroversial di laga Napoli kontra Inter, nama Maurizio Mariani kini kembali mencuri perhatian. Wasit asal Aprilia itu mendapat kesempatan besar untuk membuktikan diri di level tertinggi. UEFA resmi menunjuk Mariani sebagai pemimpin pertandingan big match Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich yang akan digelar di Stadion Parc des Princes pada pekan keempat fase grup. Sebuah panggung besar yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sang wasit masih sangat tinggi. Sebelum kembali ke ajang Eropa, Mariani lebih dulu memimpin laga Serie B antara Virtus Entella dan Empoli akhir pekan lalu. Pertandingan itu menjadi ajang pemanasan sekaligus evaluasi sebelum ia kembali menangani laga berkelas dunia. Penunjukan ini menjadi momen penting bagi Mariani untuk memulihkan reputasinya setelah sempat mendapat kritik keras di Serie A. Kini, di bawah sorotan dunia, ia punya kesempatan membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut sebagai salah satu wasit terbaik Italia di pentas internasional.